Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang kelima dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Khulasah Ta'zimil Ilm yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala. Al-Ma'qidu Tsalits, simpul yang ketiga di antara 20 simpul yang disebutkan di dalam kitab ini adalah jam'u himmatin nafsi alaih, mengumpulkan keinginan jiwa. Jiwa kita ini punya banyak keinginan, ingin itu, ingin ini, ya, ingin mobil, ingin berkeluarga, ingin anak dan seterusnya. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka kita harus mengagungkan ilmu. Di antara bentuk pengagungan ilmu, kita harus kumpulkan keinginan-keinginan tadi. Himmah-himmah tadi kita kumpulkan pada ilmu tadi. Ini bentuk bahwasanya kita benar-benar mengagungkan terhadap ilmu tadi. Sampai keinginan-keinginan tadi kita kesampingkan, kita kumpulkan semuanya kepada ilmu. Tujma' al-himmatu 'alal matlub bitafaqqudi thalathati umur. Dikumpulkan keinginan untuk mendapatkan ilmu tadi dengan kita memperhatikan 3 perkara. Awwaluha al-hirsu 'ala ma yanfa'. Famata wuffiqal 'abdu ila ma yanfa'uhu harasa 'alaihi. Baik, gimana kita bisa mendatangkan keinginan yang besar tadi? Bagaimana kita bisa mengumpulkan keinginan tadi untuk semuanya dikerahkan mendapatkan ilmu? Caranya adalah kita harus bersemangat untuk mendapatkan yang bermanfaat. Nah, kita harus tahu bahwasanya ilmu itu adalah bermanfaat bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Kalau kita mengetahui itu adalah sesuatu yang bermanfaat, maka kita akan bersemangat untuk mendapatkannya. Sebagaimana dalam ayat dan juga hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, maka seorang hamba yang diberikan taufik untuk mengetahui apa yang bermanfaat baginya, dia harus bersemangat untuk mendapatkannya. Kalau antum tahu bahwasanya ilmu ini adalah yang membawa kebaikan kita di dunia dan juga di akhirat, maka kita harus semangat untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ini yang pertama. Caranya adalah dengan mengetahui itu adalah sesuatu yang bermanfaat dan tidak ada yang lebih bermanfaat daripada ilmu agama. Kemudian yang kedua, tsaniha al-isti'anatu billahi fi tahsilihi. Kita harus meminta kepada Allah pertolongan untuk mendapatkan. Jangan hanya sekedar semangat untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, tapi kita harus memohon pertolongan kepada Allah. Tunjukkan bahwasanya antum benar-benar ingin mendapatkan ilmu dengan cara meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tolonglah saya untuk mendapatkan ilmu agama yang bermanfaat. Ketika antum berdoa dan mengatakan, ya Allah, mudahkanlah saya dalam menuntut ilmu, itu menunjukkan bahwasanya antum punya keinginan yang besar untuk mendapatkan ilmu. Tapi kalau antum jarang meminta kepada Allah, jarang mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, atau seandainya dia mengucapkan begitu saja tanpa dia memahami maknanya, berarti mana hal yang menunjukkan bahwasanya antum menginginkan ilmu tersebut. Seorang penuntut ilmu harusnya sering dia isti'anah dan meminta pertolongan kepada Allah dalam menuntut ilmu agama. Tsalitsuha, yang ketiga, adamul ajz an bulughil bughyah minhu. Jangan kita merasa lemah. Jangan kita lemah sebelum kita sampai kepada ujungnya. Sebelum kita mendapatkan ilmu, jangan kita lemah dan merasa tidak bisa mendapatkan ilmu tersebut. Seseorang harus memiliki husnudzan kepada Allah dan jangan dia merasa lemah mungkin karena sakit kemudian dia lemah, tidak mau menuntut ilmu, padahal cuma sakit ringan saja, atau dia kesulitan dalam masalah ekonomi, kemudian dia mundur ke belakang, sudah, karena mau berkebun saja, atau karena jauh tempatnya, kemudian dia beralasan karena jauh, kemudian akhirnya dia mundur, tidak jadi menuntut ilmu. Namanya lemah. Jangan kita lemah sebelum kita sampai kepada ujungnya. Waqad jumi'at hadhil umur ats-tsalatsa fil hadits alladzi rawahu Muslim an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Dan telah dikumpulkan 3 perkara ini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaklah engkau semangat di dalam perkara yang bermanfaat untukmu dan memohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Ini dikumpulkan dalam satu hadis. Punya semangat terhadap perkara yang bermanfaat bagimu, kemudian kita iringi dengan meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian jangan kita lemah karena ekonomi, lemah karena kejauhan, lemah karena
mungkin sakit dan seterusnya, kita harus punya semangat untuk sampai kepada ilmu tersebut. Wa qala Ibnul Qayyim, berkata Ibnul Qayyim, "Idza tala'a najmul himmah fi dhalami lailil batalah wa radifahu qamarul azimah asyraqat al-ardu binuri rabbiha." Apabila muncul bintang al-himmah, itu keinginan yang kuat. Kalau sudah muncul keinginan yang kuat untuk mendapatkan ilmu di dalam kegelapan kerusakan dan juga kesibukan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, muncul tiba-tiba apa? Keinginan yang kuat. Sebelumnya kita berada di dalam kegelapan kebodohan. Ya, kalau sudah muncul keinginan yang kuat, ditambah lagi di sana ada azimah, ada himmah dan juga ada azimah, ada keinginan yang besar untuk mendapatkan sesuatu yang mulia tadi. Asyraqatil ardu binuri rabbiha, maka akan bercahaya bumi ini dengan cahaya Rabbnya, yaitu dengan ilmu. Maksud beliau di sini adalah kalau kita memang punya keinginan yang kuat, maka kita akan mendapatkan insyaallah apa yang kita inginkan. Wa inna mimma yu'li al-himmata wa yasmu bin nafsi i'tibara hali man sabaq wa ta'arrufa himami al-qaumil madhi. Kemudian beliau menyebutkan di sini bagaimana cara kita untuk mendapatkan semangat yang kuat. Bagaimana supaya kita bisa mengumpulkan keinginan kita untuk mendapatkan ilmu sehingga tidak bercabang keinginan. Caranya diantaranya adalah dengan kita mengambil pelajaran dari orang-orang sebelum kita. Kisah-kisah mereka, bagaimana mereka menuntut ilmu agama. Kita mengetahui tentang himmah-himmah mereka, orang-orang yang sudah berlalu. Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh. Fa Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal kana wa huwa fi as-siba rubbama arada al-khuruj qabla al-fajr ila hilak asy-syuyukh fa ta'khudhu ummuhu bi thiyabihi wa taqulu rahmatan bihi hatta yu'adhdhina an-nasu aw yusbihu. Dahulu Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdullah, dan beliau saat itu masih kecil. Terkadang beliau ingin keluar dari rumahnya sebelum subuh. Sebelum subuh itu sudah ingin keluar dari rumahnya untuk menuju ke majelis-majelis syekh. Dan beliau saat itu masih kecil, tapi sudah memiliki keinginan yang kuat. Anak ingin tahu, anak ingin menghafal hadis Nabi. Maka ibu beliau memegang pakaian beliau dan mengatakan dengan kasih sayang, maksudnya adalah ingin, karena perasaan beliau sebagai seorang ibu menyayangi anaknya, beliau mengatakan sampai adzan, ya sampai adzan atau sudah masuk waktu pagi baru engkau keluar. Beliau tidak melarang anaknya untuk menuntut ilmu, tapi kasihan ya, sebelum subuh masuk sudah pergi. Beliau bilang sampai adzan, kalau sudah adzan silakan pergi atau masuk waktu pagi, silakan mendatangi majelis-majelis ilmu tersebut. Itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana beliau bisa sampai menjadi seorang imam besar. Ya, demikian semangat beliau. Datang majelis ilmu, sebelum datang gurunya dia sudah semangat untuk mendatangi majelis tersebut. Jangan kita berlambat-lambat ya dalam menghadiri majelis ilmu. Wa qara al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah sahih al-Bukhari kullahu ala Ismail al-Hiri fi thalathati majalis. Al-Khatib al-Baghdadi ini menunjukkan bagaimana semangat mereka untuk mendapatkan ilmu. Membaca sahih al-Bukhari semuanya kepada Ismail al-Hiri dalam 3 majelis saja. Ithnani minha fil lailataini min waqti salatil maghrib ila salatil fajr. 3 majelis, 2 di antaranya ada di 2 malam, dari semenjak salat maghrib sampai salat fajar. Baca terus, baca sahih al-Bukhari. Ini yang dinamakan dengan qiraah, yaitu membaca kitab tersebut kepada gurunya. Mungkin jarang disyarah, tapi membaca saja. Sekedar membaca hadis-hadis Nabi, meskipun tidak disyarah oleh gurunya, itu sudah besar pengaruhnya terhadap keimanan seseorang. Kemudian di hari yang ketiga, wal yaumul tsalits min dhahwatin nahar ila salatil maghrib, dari siang hari sampai salat maghrib. Wa minal maghrib ila tulu'il fajr, ditambah lagi majelisnya dari maghrib sampai subuh. Jadi hari yang ketiga lebih panjang lagi. Dari zuhur sampai maghrib, dilanjutkan lagi dari maghrib sampai terbit fajar. Ini kalau sudah semangat dalam hati mereka membara, maka tidak ada yang menghalangi mereka. Mereka berusaha untuk menghatamkan, membaca hadis-hadis Nabi tadi dalam waktu yang sangat singkat yang mungkin tidak dibayangkan oleh sebagian dari kita. Wa kana Abu Muhammad Ibnu Tabban awwal ibtidaihi yadrusul laila kullahu. Seorang ulama yang bernama Abu Muhammad Ibnu Tabban, di awal beliau belajar, beliau
belajar agama di seluruh malam. Fakanat ummuhu, ibunya, tarhamuhu, sayang kepada beliau. Wa tanhahu 'anil qira'ah bil lail, kemudian melarang dia untuk membaca di malam hari. Karena zaman dahulu ya sangat terbatas sekali cahaya di malam hari, bisa merusak matanya. Fakana ya'khudul misbah wa yaj'aluhu tahtal jafnah. Karena beliau semangat untuk mendapatkan ilmu, tidak tenang dia untuk tidur begitu saja tanpa membaca. Maka apa yang beliau lakukan supaya bisa membaca padahal ibunya sudah melarang? Beliau mengambil lampu, kemudian beliau taruh itu di bawah al-jafnah. Jafnahnya adalah bejana yang besar. Ya, ditaruh di dalam bejana yang besar sehingga tidak kelihatan. Kemudian dia pura-pura tidur. Fa idza raqadat, kalau ibunya sudah tidur, akhrajal misbah wa aqbala 'ala dars. Maka beliau pun mengeluarkan lampu tadi, kemudian beliau pun belajar lagi. Sehingga ibunya tidak melihat dia dalam keadaan belajar. Ini tidak mungkin bisa terjadi kecuali bagi orang yang memiliki semangat yang kuat di dalam menuntut ilmu. Dia merasa tenang dan merasa lezat di malam tersebut ketika dia membaca dan ketika dia menghafal ya ilmu tersebut. Fakun rajulan rijluhu 'ala thara thabitatun, maka hendaklah engkau menjadi seorang laki-laki yang kakinya berada di atas bumi dalam keadaan thabitah, dalam keadaan kokoh. Wa hamatu himmati fawqa thuraya, dan dia memiliki keinginan yang tinggi, yang lebih tinggi daripada Thuraya. Thuraya ini adalah nama bintang. Menjadi orang yang kokoh di atas bumi dan keinginan dia lebih tinggi daripada bintang. Samiqatun, dalam keadaan tinggi. Wala takun syabba badani asyyabal himmat. Jangan engkau menjadi seorang yang badannya saja yang muda, tetapi keinginannya adalah keinginan seorang yang sudah tua. Ya, jangan engkau menjadi seseorang yang punya badan yang muda, tetapi keinginannya apa? Sudah tua, yaitu sudah lemah. Padahal dia memiliki badan yang kekar. Fa inna himmatas sadiqi la tashib. Karena himmah dan juga keinginan yang tinggi dari orang yang jujur, orang yang jujur keinginannya tadi, yang mengumpulkan keinginan-keinginan dia tadi, maka itu tidak akan menjadi tua. Jadi orang yang jujur dalam keinginannya, meskipun ya rambutnya ini berubah dan kulitnya sudah mulai berubah, tapi kalau dia adalah orang yang shadiq, orang yang jujur, maka itu tidak akan merubah himmahnya. Sampai tua pun dia akan menuntut ilmu. Kana Abul Wafa ibn Aqil ahadu adkiya'il alam min fuqaha'il Hanabilah yunshidu wa huwa fi thamanin. Dahulu Abul Wafa ibn Aqil, beliau adalah salah seorang di antara orang-orang yang cerdas di antara ahli fikih madhab Hambali. Beliau pernah membuat syair dan umur beliau adalah 80 tahun. Apa kata beliau? Ma syaba azmi wala hazmi wala khuluqi wala wala'i wala dini wala karam. Azamku, keinginanku tidak menjadi tua. Aku memang sudah tua, umurku sudah 80 tahun, tapi keinginanku tidak menjadi tua. Wala hazmi, dan juga ketegasanku, keinginanku yang kuat, tekadku yang kuat tidak menjadi tua karena tubuhku yang sudah tua. Wala khuluqi, dan juga akhlakku tidak berubah. Wala wala'i, demikian pula loyalitasku terhadap agama ini. Wala dini, dan juga agamaku, ibadahku. Wala karami, demikian pula karamku, yaitu kemurahanku, infakku, tidak berubah karena beliau sudah tua. Wa innama i'tada sya'ri ghaira sibghati. Yang terjadi adalah rambutku saja itu berubah warnanya. Yang sebelumnya hitam menjadi putih. Wa syaibu fi sya'ri ghairu syaibi fil himam. Dan menjadi putihnya rambut itu lain dengan menjadi tuanya tekad yang kuat. Artinya beliau di sini mengingatkan bahwasanya meskipun anak sudah tua, rambutku sudah berubah dan kulitku sudah berubah, tapi itu hanya zahirnya saja. Adapun semangatku masih seperti dahulu. Ibadahku, agamaku, loyalitasku terhadap agama ini, akhlakku, tekadku yang kuat, itu masih seperti ketika dahulu aku masih muda. Ini menunjukkan kepada kita keharusan kita untuk mengumpulkan keinginan kita untuk ilmu ini supaya kita bisa mewujudkan pengagungan kita terhadap ilmu ini. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.